Targetnya target Ustaz. Tapi terkadang ketika aplikasinya Ustaz, muncul seperti itu kadang kita lawan Ustaz ya. Berusaha membalikan ke ITS tadi dengan tujuan semula, lantas terkadang juga lupa biasanya kadang sampai selesai sholat, apakah ini sampai pada taraf sholatnya batal atau gimana Ustaz? Baik. Berkenaan dengan keadaan seperti ini, saya yakin masing-masing kita mungkin pernah merasakan ya, persentasenya berbeda ya, tetapi walaupun kita harap kita tidak ingin adanya gangguan itu, tapi faktanya memang ada ya. Faktanya memang ada. Maka kalau merujuk kepada penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid, ketika beliau sedang membahas niatan seseorang ya di dalam sholat, ketika memang setarnya ya, ini kelompok pertama nih, ketika dari awal sholatnya niatnya bukan untuk Allah ya, kan ada orang niat sholat itu cari dunia, niat saum cari sehat gitu kan, niat baca Quran agar dapat hadiah MTQ ataupun MHQ gitu ya. Jadi dunia oriented gitu. Kalau memang dari awal dia ibadah, salah satunya sholat, startnya bukan untuk Allah ya, atau mencampur dari awal itu untuk Allah dan untuk selain Allah, apalagi mungkin Anda yang suaranya merdu jadi imam gitu kan, di belakang Anda ada camer gitu. Itu camer calon mertua, calon mertua, kirain belum camar. Artinya kan, oh saya ini mumpung gitu kan, ada pencitraan khususnya. Jadi dari awal dia start niatnya memang karena Allah, tapi dicampur dengan untuk selain Allah, maka dari awalnya seperti itu, maka berakhir juga akhirnya bukan untuk Allah. Artinya sia-sia amal tersebut kalau startnya memang untuk selain Allah dan untuk Allah. Atau dari startnya adalah, ini kelompok kedua, dari startnya memang tidak ada ingat untuk Allah gitu ya, betul-betul cari dunia dengan ibadah sholatnya, maka otomatis dia untuk dunianya bukan untuk Allah. Yang kelompok ketiga adalah dari awal dia niatnya untuk Allah, murni untuk Allah. Ketika dia dengar Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, dia lantunkan la haula wala quwwata, dia sambut ya kalimat adzan, dia datangi berwudu, dia datangi masjid betul-betul untuk Allah, dia takbir untuk Allah. Setan datang di pertengahan sholatnya. Kalau ini keadaan ketiga ini bercabang nanti. Kalau orang tersebut yang tadi dari awal untuk Allah tiba-tiba diganggu oleh setan di pertengahan jalannya, akhirnya dia membelot dari tujuan asalnya tadi untuk Allah, dinikmatin mungkin untuk sedang tadi seperti camar tadi, ketika dalamnya batuknya kayaknya saya tahu gitu. Kayaknya ada seseorang akhirnya niatnya bacanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq jadi Al-Baqarah, walaupun itu mungkin ayat kursi saja gitu tapi kan tujuannya apa? Untuk selain Allah di pertengahan jalan. Kalau itu diikuti sampai akhir, maka yang dilihat akhirnya dia untuk tidak untuk Allah, maka akhirnya ya niat awalnya untuk Allah jadi ternodai gitu. Ternodai artinya pahalanya tidak diberikan oleh Allah kepada orang tersebut karena dia rubah di perjalanan. Kelompok yang terakhir ini, kalau di pertengahan jalan dia digoda oleh setan, misalkan ada dehemnya camar tadi, tapi dia pikir saya ini sengaja ini untuk Allah gitu. Dia lawan itu godaan setan. Sampai setannya kalah, dia mengagungkan nama Allah dengan bacaannya, dia hayati maknanya. Dan di dalam Al-Quran kan kita tahu nama-nama Allah disebutkan sangat banyak perbuatannya, sehingga dengan itu Allah bantu untuk kembali menghadirkan niatnya untuk Allah, sampai dia lawan, setannya kalah, sampai selesai dia untuk Allah. Maka inilah orang yang the winner gitu ya, orang yang pemenang dalam sholatnya. Masya Allah. Jadi memang perjuangan memang sholat.